saat itu anak-anak ini udah kuliah di Bandung, terus semua pada ngumpul di kontrakan teman, kalau nggak salah namanya Toma. Satu rumah itu semuanya tuh dukung Munchen. Nah, kecuali saya. Aja waktu mereka lagi nonton, di sini siapa sih yang suka MU? Si Panji, gitu. Wah, habis 1-0 untuk waktu yang cukup lama. Iya. Pas akhirnya 2 gol terjadi di stoppage time, hening semuanya. Saya mau teriak-teriak juga. Diem aja gitu. Disitulah benar-benar menobatkan diri. Keluar dari kontrakannya Toma atau dari kosnya Toma, happy sendiri. Oke. Bener Bu, di kualinya ada cadangan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yudi Oktav dalam Ngobrol Bareng. Kali ini tamu saya yang akan saya kupas adalah sosok yang sebetulnya tidak perlu saya perkenalkan lagi karena dia sudah sangat ngetop, jauh lebih ngetop dari saya pasti gitu. Dia itu presenter udah pasti, kemudian komika, ini yang saya pengen tahu, rapper, kemudian pengusaha jelas karena dia banyak sekali aktivitasnya, penulis. Terus apa tadi yang pengen harus di-mention tuh yang pasti striker. Yang paling utama itu striker. Yang orang hampir bisa dikatakan tidak melihat di TV-TV ya. Strikernya yang paling utama. Tapi saya pengen mengupas Om Panji ini dari sisi lain yang lebih dalam lagi ketika masa-masa perjuangan, khususnya dari masa kecil. Apa sih yang dirasakan? Apa sih yang dilakukan? Apa sih yang dipikirkan ketika masa kecil sebetulnya? Sebelum ke sana, tentu saya ingin tahu dulu kegiatan Om Panji itu belakangan apa sih Om? Di masa pandemi ini kegiatannya? Nggak jelas kayaknya. Nggak jelas. Saya sampai masak pakcoy, spaghetti aglio olio. Tapi jadi duit pasti? Boro-boro. Makanan pun nggak enak. Maksudnya untuk sendiri? Untuk sendiri, bukan untuk anak ada yang mau. Oke. Istri masih mau masak. Di posting-posting di pesanan-pesanan? Oh tidak. Oh enggak, hanya posting aja. Oke. Bahwa membuktikan, menunjukkan bahwa Om Panji bisa masak. Bisa. Karena sebenarnya orang kan selalu bilang kan, kalau lu suka makan, belajar masak. Ya. Iya. Sebenarnya saya suka makan dari lama. Tapi belajar masaknya nih yang mulai. Pandemi memaksa saya. Apa yang paling disukai Om? Masakan itu? Waduh, semuanya. Semuanya. Nggak ada makanan nggak enak. Tapi kalau harus spesifik ya, harus spesifik banget. Saya sangat suka terong balado. Aduh, terong yang biru, yang ungu. Oke. Itu kalau mau bikin saya bahagia, kasih nasi terong balado kelar dah. Oke, orang Italia sebetulnya suka masak terong. Ya. Betul. Italiano. Ya. Orang Italia itu suka masaknya mereka itu enak banget terong itu. Walaupun di Italia nggak ada balado. Nggak ada mereka nggak ngerti. Tapi jenisnya mereka balado terong, kenapa keriput? Iya. Itu sebenarnya. Tapi belum bisa masaknya. Oke. Kalau yang masak, apa yang paling bisa? Yang paling bisa masak menurut Om Panji, ini gua hasil karya gue. Itu enak nih gitu. Stir fried pak choy kalau istilah kerennya mah. Pak choy, ini ya sayuran ya. Oke. Manajer saya kan punya ini hidroponik. Oke. Dia di atas di loteng rumahnya itu punya ini tanaman hidroponik, ada kangkung, pakcoynya gede-gede seger-seger. Jadi kadang-kadang dia WhatsApp mau dikirimin pakcoy, kirim, gampang pakcoy. Bawang, bawang putih, hajar duluan, udah mulai wangi, masukin pakcoynya, encong. Kalau mau dikasih sedikit soy sauce, enak itu. Agak dalam dikit, setahun lagi atau 6 bulan lagi mungkin bisa jadi Chef Panji. Tidak, saya tidak berani, nanti saya dibilang sampah. Iya. Tidak mau. Oke, balik ke topik awal. Saya ingin mengetahui, mengupas Om Panji dari masa kecil. Masa kecil di mana sih? Lahir di Singapura. Oke, tumbuh di Jakarta. Ya, cuma 5 tahun di Singapura, nggak ingat banyak sih. Nggak ingat banyak. Tapi sorry, lahir di Singapura karena orang tua ayah kerja di situ. Bapak kerja di situ. Jadi bapak kerja di sebuah perusahaan namanya Ayapco, itu kayak perusahaan konsultan perminyakan yang punya cabang di Singapura. Pindah ke sana, terus satu-satunya yang sebenarnya tidak diingat tapi nempel di benak. Saya tidak secara nyata ingat ya, tapi pengalaman itu jadi bagian dari ingatan itu adalah bahwa waktu lahir tuh udah plural.
Oke. Singapura kan gitu ya. Betul. Sebelah sini orang Inggris, sebelah sini orang Jepang. Jadi aneh sekali. Iya. Sangat plural. Jadi dari kecil tuh Sudah terbiasa sama perbedaan. Oke. Kasarnya. Waktu pindah ke Indonesia, itu saya umur 5 atau umur 6. Pertama kali sama bapak juga dimasukin di sekolah internasional. Aneh juga tuh bapak tuh. Dimasukin ke ada TK Kemang, sekolah internasional. Kata bapak supaya nggak kaget. Padahal saya sendiri juga nggak bisa bahasa Inggris, jadi bingung saya. Jadi bayangin jadi anak Indonesia, waktu itu jadi anak Indonesia sekolah di Singapura, pindah ke Indonesia jadi anak Indonesia yang sebenarnya lagi sekolah di Indonesia, tapi istri tetap bule, jadi aneh banget. Baru akhirnya mulai sekolah SD, TK 0 gedenya di TK Indonesia. Udah mulai nol besarnya ke umum lah. Triguna, TK Triguna, SD di Triguna. Hang Lekir. Hang Lekir, ya mulailah bergaul dengan pribumi. Betul sekali. Mulai ada orang Indonesia, akhirnya saya bisa ngobrol. karena waktu di TK nama gurunya Mrs. Calf, nama sekolahnya nggak ingat. Tapi waktu di TK itu nggak ngomong sama siapa-siapa, nggak bisa bahasa Inggris. Orang waktu di Singapura juga masih kecil, kecil banget. Dia lebih banyak di rumah lah, pakai bahasa Indonesia gitu kan. Oke. Jadi ya benar baru belajar, baru ketemu pribumi tuh waktu itu. Zaman kecil masuk SD di Jakarta. Triguna. SD di Jakarta. Sampai SMP masih di Jakarta, SMP 29, SMA juga di Jakarta di College Gonzaga. Masih Jakarta. Kuliahnya di Bandung. Baru ke Bandung, ITB. Masa kecil main apa sih? Yang paling signifikan sih bola. Dan benteng. Benteng yang apa di sekolah gitu benteng. Saya atlet. Oke. Saya paling lincah. Paling lincah. Spesialis membebaskan teman-teman. Kan kalau benteng gitu tuh. Ya. Kan harus disentuh terus bubar gitu kan. Kalau saya spesialis. Itu jagoannya. Saya sering direkrut. Saya anak 3B direkrut sama kelas-kelas lain. Pokoknya kalau main benteng Panji jagoannya. Iya. Lalu masuklah tren basket kelas 6 SD. Sebelumnya tuh olahraga cuma sepak bola. Cuma sepak bola. Yang main di sekolah ya. Ya, main di sekolah. Sepak bola. Dari kecil memang udah suka sepak bola. Tapi olahraga saya bukan sepak bola karena waktu saya kecil. Jadi bapak kan atlet karate. Bapak atlet karate. Nah, ini baru tahu. Bapak yang mendirikan Inkai. Ada 7 orang yang pulang dari Jepang, dari Tokyo Denki University. Di Jepang belajar sama karateka yang merupakan murid dari M. Nakayama. M. Nakayama adalah murid langsung dari Gichin Funakoshi. Gichin Funakoshi adalah yang mendirikan atau menciptakan karate. Pulang ke Jakarta, 7 orang ini termasuk Sabet Muksin, Nandi, Kus Pratomo, bapak saya, dan yang lain, mendirikan Inkai, Institut Karate Do Indonesia. Dan karena beliau atlet, pengennya anaknya jadi atlet juga. Jadi waktu awal-awal saya diajak untuk olahraga dan didorongnya pertama kali masuk persani karena menurut bapak basic dari seluruh olahraga adalah senam. Malah? Iya, menurut dia. Habis itu baru atletik. Jadi menurut dia penting untuk kita bisa melakukan semuanya. Cuman setahun persani, habis itu atletik masuk Fajar Mas Murni. Itu dari itu 6 tahun SD. 6 tahun sampai TK 0 gede 6 tahun SD itu Fajar Mas Murni. Itu adalah grup atletik miliknya Bob Hasan. Jadi sekarang agak terjawab sebetulnya. Pertanyaan menggelitik saya, kenapa Om Panji itu suka olahraga? Ini bukan hanya suka, gennya olahraga. Bapak itu karateka, mendirikan Inkai bahkan. Mungkin belum banyak yang tahu juga, saya tidak tahu nih. Teman-teman pasti mungkin banyak yang belum tahu bahwa Om Panji ini ayahnya salah satu pendiri Inkai karateka. Karena saya juga dulu waktu kecil karate Inkai juga gitu. Artinya itu organisasi atau perguruan yang didirikan oleh salah satunya oleh Om Panji. Kemudian Om Panji dimasukkan ke persani, senam, kemudian ke atletik. Sebelum masuk ke karatenya pasti ada karate juga kan? Ada. Nah, waktu persani atau senam sama atletik apa yang dijalanin? Atau apa jenis olahraga apa yang disukai atau yang dijalanin waktu itu? Waktu persani sih kakak tuh 5 tahun lebih tua, itu beneran senam yang senam pantai gitu-gitu. Dulu malah satu ritmik ya, apa betul-betul? Iya, salah satu orang yang ikut masuk dalam persani itu adalah atlet nasional. Kita ngelihat kemarin baru latihan tiba-tiba dia tanding gitu. Tahun berapa nih itu? Tahun 80-an. Saya lahir 79, 85, 86, 86 sekitar segitu. Saya hafal tuh Sida Butar itu tahun 90-an, 80-an saya nggak terlalu hafal. Pokoknya cewek aja. Pokoknya kita ngelihat lah itu kemarin ada di persani tiba-tiba dia ikut nggak tahu Asian Games, nggak tahu SEA Games. Iya.
Nah, waktu saya sih kerja cuman lari-larian, bocah, manjat tali. Di situ ada tali tambang segede gini. Seorang suruh naik. Orang-orang dewasa tuh tampak susah banget untuk naik. Saya kayak anak mau kenapa gampang sekali. Nah, waktu atletik benar-benar cuma lari. Tapi itu pertama kali ikut kompetisi. Sempat ikut kompetisi? Ikut kompetisi antar klub atletik gitu. Jakarta? Jakarta. Nggak tahu Jakarta atau nggak. Punya ikutan lomba lah ya? Saya ini cabangnya estafet. 100 kali 400 berarti? Betul. Nah, enggak. Lebih panjang lagi, 800? Enggak. Lebih panjang lagi? Atau lupa saya, lebih pendek. Lebih pendek. 50 kali ya waktu kecil berarti kan? Iya, 200 berarti ya, 4 kali 50 lah. Nah, pertandingan pertama saya, satu tim itu kalah gara-gara saya. Kenapa? Iya, karena lintasan lari itu kan ada treknya. Tapi ketika belok, treknya tuh ada yang tumpang tindih. Ada yang begini, ada yang begini gitu. Terus kan kalau atletik kan gitu kan, kita jalan terus kita bikin garis supaya kalau teman kita udah nyampe di garis yang kita tarik, kita mulai lari sampai gini, dikasih. Terus ketika terima langsung lari, tapi saya tuh dapatnya pas belokan. Jadi saya bingung nih garis yang mana. Tiba-tiba pas lari, nih anak kenapa deket banget larinya sama saya? Saya keluar garis. Diskualifikasi, nggak ada yang ngomong sama saya karena kasihan saya anak. Yang lain mukanya kesel semua sih. Kita kenapa? Belakangan ketahuan ternyata saya. Nah, akhirnya ketika tahun berikutnya saya dikasih di garis lurusan. Di garis lurusan dan kami juara 3. Akhirnya tahun berikutnya itu nunggu setahun untuk membuat senyum teman-teman. Bahkan sampai ketika perunggu itu saya nggak dikasih tahu apa yang terjadi kemarin, belum tahu. Setelahnya tuh baru ketahuan itu tuh kamu diskualifikasi, pantesan ada orang lari di tempat sama gue. Akhirnya terjawab setelah setahun. Mereka itu manyun ngambeknya. Pantesan. Dan teman-teman saya itu akhirnya jadi atlet nasional juga. Salah satu yang paling saya ingat ada satu namanya Mercy. Iya, dia dari timur. Apa namanya? Waktu itu aja badannya udah kelihatan, kan badan pelari kelihatan. Ya, kelihatan lah. Dia masih remaja tapi badannya posturnya, wah ini si pelari banget. Dan akhirnya dia jadi atlet nasional juga gitu. Cuman saya nggak menemukan kebahagiaan aja. Kalau dari sisi postur sih untuk jadi atlet sangat mumpuni banget, tinggi atletis lah, tinggi 180 ada kan? 180. Iya kan? 180,5. Malah. Saya ngakunya 181. Ya wajar lah, beda 0,5 ya. Tapi untuk postur tuh 180, kemudian atletis lah, layak untuk jadi, kalau ngelihat orang sekilas, kalau tidak ngelihat muka, mungkin ngelihatnya seperti iya, oh ngelihat pagi, sekarang sih ada. Ya gitu. Balik lagi ke selain tadi persani, kemudian atletik, pasti karate dong. Iya betul. Ya kan? Ayahnya Sabam, misalnya ayahnya kan pasti ban hitam, dannya pasti 4 mungkin ya kan? Dannya 5. Oh 5 bahkan. Lebih tinggi lagi tapi cedera. Pasti kan. 7 mungkin katanya. Artinya Om Panji juga pasti ikut dari masa kecil pasti udah main sampai dan hitam juga. Enggak. Ayah nggak pernah maksain anaknya karate. Malah. Nggak pernah ngajak. Iya. Nggak pernah nyuruh. Paling cuman, ayah mau ngajar karate, mau nemenin nggak? Ngeliatin dia. Galak lagi kalau ngajar. Galak. Kamu juga galak sih ayah. Kalau ngajar. Kalau juga galak. Saya pikir lihat dulu deh dia kalau ngajar. Galak juga. Galak juga. Nah tapi dia nggak pernah memaksa. Nggak pernah menyuruh. Sampai ketika saya mulai SMP, namanya juga remaja ya, udah mulai belasan, saya udah mulai teenager, kan agresivitasnya naik, gitu, keinginan untuk bisa berantem. Apalagi dulu ada Three Ninjas, gitu. Zaman dulu tuh film-film itu. Pengen di rumah ada, kalau karate harusnya tahu, terutama untuk yang ngumpulin ada buku Best Karate 1 sampai 9 kalau nggak salah. Depannya semuanya M. Nakayama, beda-beda tuh, ada yang kata, ada yang basic segala macam. Terus baca, terus cari-cari perhatian di depan ayah keluar dari kamar mandi. Ini gimana sih segala macam gitu. Sampai dia bilang, kamu mau karate, mau gitu. Udah. Diikutin sekali di bukan balai kota, di mana ya? Di kantor wali kota Jakarta Selatan dulu kalau nggak salah tuh ada. Tapi terus udah gitu akhirnya kita ketemu tempat di Bulungan. Ya, Bulungan. Di Bulungan, terus di situ, tapi ayah nggak pernah masuk.
Jadi cuma nurunin di mobil, udah masuk Oke. aja. Ayah nggak mau masuk, nggak usah. Iya. Turun aja. Oh, turun berarti aja. tidak dididik oleh ayah sebetulnya karate itu? Enggak. Dimasukin Ayah nggak pernah ngajar sama sekali. Ayah cuma ngajar satu jurus yang saya masih ingat sampai sekarang. Oke. Itu pun bukan jurus yang ada di buku teks sebenarnya. Cuma dikasih tahu aja. Kalau mukul, bukan mukul, bahkan ada satu strike. Caranya begini pasti berdampak kata dia. Udah cuma satu itu doang. Tapi sih saya belajar di sini. Belajar di malah dan nggak pernah mau nongolin muka kayaknya karena nggak pengen ketahuan. Betul. Kus Pratomo. Betul. Baru nongol cuma sekali. Itu pun karena jadi kan kalau karate kan sebelah sini Inkai kalau nggak salah, sebelah sini Forky. Yang manapun itulah. Betul. Inkai Forky. Habis itu pakai Inkai, disuruh sama senpai pakai Forky. Ayah saya, mohon maaf untuk Forky. Saya juga pernah ngobrol sama ketuanya, Pak Jenderal. Ayah saya nggak setuju Forky. Ayah saya tuh akhirnya keluar dari Inkai dan bikin FKTI, Federasi Karate Tradisional Indonesia. Itu isinya orang-orang yang nggak setuju sama Forky. Jadi Inkai kan berdiri duluan. Lalu muncul organisasi lain tuh, ada Sotokan, ada segala macam, berbagai macam. Lalu menurut almarhum ayah, Forky didirikan untuk supaya ini semua ini udah kita jadiin satu rumah lah. Dan sejak pertama kali berdiri, dan ini benar, saya nanya langsung sama Pak Gatot Nurmantio yang juga pernah menjabat jadi ketua Forky. Dari pertama kali Forky berdiri sampai sekarang, ketuanya pasti Jenderal TNI. Pertanyaan saya kepada Gatot Nurmantio, Pak, kalau emang Forky itu organisasi karate Indonesia, kenapa ketuanya nggak ada karate? Iya, itu pertanyaan umum sebetulnya kan? Iya, jawaban dia, mana saya tahu, saya kan cuma dipilih. Pak Gatot, masa itu jawaban Anda? Ayah nggak setuju naruh Forky. Ayah ngerasa harusnya semua karate itu dibawain kayak orang kita yang berdiri dulu. Sehingga gue punya peluang untuk ngasih tahu karate itu sebenarnya kayak gini, nggak kayak gitu. Mungkin ayah salah juga karena terlalu ngerasa semua harus dibawain. Iya. Tapi dia ngerasa Forky itu apaan sih gitu, kenapa lu naruhnya jenderal, kenapa lu nggak naruh karateka gitu. Kalau itu masih permisif lah, masih bisa diterima oleh ayah ya. Iya. Artinya orang-orang karate yang munculnya gitu lah. Tapi enggak, akhirnya terus jadi ketika dipaksa, saya bilang, aku mesti pakai Forky, kalau enggak dimarahin gitu. Yaudah ntar ayah datang. Suatu hal datang. Ayah ikut datang, diam aja dia cuma datang gitu. Dah ya gitu. Sampai pernah ngeliat itu. Terus dia pergi. Dah, sampai sama senpai. Bapak kamu Kus Pratomo. Oh senpai gitu. Oh. Terus kamu nggak usah pakai Forky ke bapak. Oh yes. Dan itu juga cuma sampai ban hijau. Udah cuma sampai ban hijau. Ternyata hilang semangatnya, hilang keasikannya. Terus bapak juga lagi-lagi nggak maksa. Dan udah jadi balik lagi main bola, main basket aja. Makanya bola dan basket jatuhnya main karena Persani, FMM, karate itu jatuhnya olahraga. Iya. Jadi main di bola. Main di bola, main di basket, ya udah di situ aja. Oke, kita lanjut obrolan seru dengan Om Panji tadi, cerita soal Forky masa kecilnya luar biasa. Dan tapi masih belum puas saya masa kecilnya karena yang pengen saya ungkit lagi adalah dunia sepak bolanya di masa kecil. Karena kita sering main bareng main bola sebagai pemain profesional. Bapak jago saya. Bapak yang jago. Instingnya tajam sekali. Wah, Mr. Roy. Hati-hati Pak sekarang Pak. Iya benar, jantungnya. Iya itu yang saya makanya di WhatsApp sama kita buat main nggak? Ingat olahraga apa jantung pilihannya gitu. Iya. Nah, Om Panji itu jago main bola. Ya kita harus akui, saya akui lah bahwa kita pernah bertandem, pernah menjadi sparring gitu. Tapi sebagai striker yang udah tinggi, kemudian atletis, sering ngegolin. Nah, tapi saya ingin tahu sebelum masa ketika kecilnya gimana sih untuk dunia sepak bola khususnya main bola kan? Lingkungan sih, emang sampai SD ya sukanya main bola. Tapi anehnya nggak tahu nih yang mulai siapa tuh nggak tahu. Tapi kami di SD Triguna main bola tuh nggak pakai bola plastik seperti anak SD pada umumnya. Udah langsung ke bola? Tidak. Apa? Pakai bola tenis. Nggak tahu gitu? Siapa yang mulai. Aneh memang. Oke. Bola tenis tuh, bola tenis kan. Kalau SD pada umumnya memang bola plastik paling tidak. Bola plastik atau bola sepak benar bola kulit gitu.
atau bola karet. Ya betul, bola karet yang kecil lah. Iya, ini kami pakai bola tenis. Nggak tahu siapa yang mulai, tapi karena ayah suka tenis juga sama ibu, jadi kaleng-kaleng tenis itu banyak. Oke, jadi bolanya juga bawa. Bola hilang pakai dari saya. Oke. Makanya ayah tiba-tiba bola kok habis. Kenapa habis dibawa sama saya? Jadi dulu kami main bola tuh pakai bola tenis. Itu sepanjang ingatan aku, SD itu pakai bola tenis aneh sekali. Tapi itulah yang membuat kami suka. Saya suka main bola karena semua pada main bola. Sekalinya ada yang bawa bola karet, happy banget. Wow, kita berkarya dengan bola ini. Itu mulai aneh-aneh. Tapi lingkungan sih, teman-teman SD. Di sekolah SD ya. SD main bola, jadi ikut main bola. Bapak juga suka banget bola, suka banget bola. Ya? Suka. Main apa nonton nih Bapak? Lebih ke nonton. Dulu ngakunya beliau tuh kiper. Waktu masih main casual. Tapi beliau suka sekali. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kebangun tengah malam ada suara bising tuh pasti sepak bola. Pas buka pintu lampu udah gelap, lagi nonton bola. Kadang-kadang kalau kita lagi jalan nih ke misalkan Ratu Plaza gitu misalnya. Ratu Plaza pada itu top banget zaman dulu. Ini lagi mengungkap memori kan pasti waktu Esa Genang zaman dulu di Majestic. Itu kalau dia lagi jalan, terus ada TV lagi nangin bola, berhenti dulu. Ngeliat dulu gitu. Jadi beliau emang suka banget bola. Bahkan salah satu ingatan nonton sepak bola terdini itu adalah Manchester United lawan Liverpool FA Cup yang Eric Cantona mundur dikit untuk nendang. Itu tuh apa dia free kick ya? Ada tuh yang dia juga free kick tangannya patah, yang mana ya? Pokoknya kayak seinget saya pertama kali nonton sepak bola itu juga nempelin bapak lagi nonton itu. Seingat saya. Tapi waktu itu belum suka MU. Belum suka. Tapi yang ditonton memang MU lawan Liverpool ketika itu. Seingat saya sih itu. Cantona. Iya, itu tahun berapa? Mungkin 90-an lah, 90. Enggak, salah. Enggak mungkin. Ngomongin 96, 97? Kalau angkatannya Ian Rush tuh? Ian Rush 80-an sampai 98, 99. Sekitar segitu karena masih di rumah. Waktu pertama kali pindah dari Singapura, berarti bukan yang itu. Berarti mungkin Liverpool Juventus. Kayaknya MU. FA. Pokoknya yang pasti eranya tahunnya itu 80-an akhir. Karena 90-an awal udah cerai dan udah nggak serumah sama bapak. Nah, kalau itu nggak akan dibahas lah. Itu soalnya. Lanjut. Iya, tapi terus kayak gitu dulu tuh sepak bola. Malah dulu karena suka ngeliping tablet bola. Jadi kalau tablet bola datang sama ade tuh aku. Jadi kalau ada gambar tuh langsung ini punya karena kita gunting untuk tempel di buku gambar. Dulu tuh, nah kalau misalkan Sutiono Persib itu tahun berapa? Ya 80-an, 80 akhir. Benar. Sutiono Persib terus yang sampai 80-an akhir tuh masih. Sampai 80 akhir 88 89 tuh masih main. Karena dulu aku ngelipingin. Sutiono. Sutiono nggak pernah nonton. Ya Persib. Tahu nih pemain, tahu Persib tahu. Itu pokoknya dulu rivalitasnya tuh terasanya untuk aku yang waktu itu masih SD. Itu Persebaya, Persib. Betul. Udah. PSMS paling. Nggak ingat. Persija mungkin ya? Persija zaman-zaman itu agak belum sebetulnya. Karena Persija lebih 80-an. Persebaya ya. Betul. Pada zaman Sutiono di Persib, Persebayanya siapa? Karena ini sama sekali tolol sebenarnya rasanya. Tapi waktu itu clipping-clippingannya adalah ada yang clipping Persebaya. Karena rivalitas adik kakak. Pokoknya dia itu. Dan suka bola lebih kepada Piala Dunia aja sebagai agenda sepak bola gede gitu ya. Dan belum klub-kluban. Tahun berapa tuh pertama kali ingat atau nonton Piala Dunia yang memang diikuti gitu? Berarti 86, 90? Nonton pun tidak. Tapi kan hype-nya kan di SD, aku sih itu, ini Maradona, gitu-gitu. 86 berarti, itu 86 tuh berarti usia 7 tahun SD. Iya mungkin, SD. Iya kan? Pokoknya semua orang tahu nama yang disebut, Maradona. Nggak ada yang nonton bocah-bocah ini. Tapi ada yang pakai juga, ada yang pakai baju Maradona. Mulai merasakan hype sepak bola sebetulnya di Piala Dunia 86 berarti kan, kurang lebih itu. Mulai nonton liga, kayaknya SMP dan itu juga Liga Italia.
Iya, karena 9 awal-awal bulan kan, awal apa RCTI kan, 89, Itu 91. bukan SCTV waktu itu. RCTI mulai memunculkan Italia. Liga Italia memunculkannya mulai RCTI. Dulu sukanya AC Milan. AC Milan masih berarti waktu itu masih ada Lentini yang kesini juga kan? Gianluigi Lentini. Iya, kesini juga. Iya kesini kan? Nggak bisa nonton waktu Nggak bisa itu, cuma nonton. dengerin dari radio. Oke. Karena kami lagi perpisahan di Anyer. Oh gitu? Lagi di. Iya, lagi di Anyer dengerin dari radio. Iya. Wah, itu masalah. Lentini, Iya. Maldini, Betul, iya kan? iya. Nonton rutin berarti kan waktu itu? Enggak mulai. Nah, waktu itu mulai dukung tim. Nah. Sok-sokan aja. Ya. Gue AC Milan. Wah, Ah. waktu itu Liga Inggris kayaknya belum rame. Belum. Masih Italia dulu, Italia. Iya, Liga Inggris belum rame, terus sok-sokan aja. Kayaknya juga pengaruh teman-teman, nonton juga jarang Ya. sebenarnya. Apalagi udah nggak sama bapak, jadi nggak ada yang benar-benar suka bola. Tapi nggak pengen ketinggalan pembicaraan. Ya, oke. Jadi udah tabloid bola lagi. Tapi Jadi, baca tabloid bola. Artinya Baca. update-nya dari situ. iya. Oke. Makanya hafal dengan sejumlah nama. Oke. Iya gitu. Dulu ya, pokoknya makanannya ya tabloid bola sama majalah apa? Sportif. Ya sportif ada, kemudian kalau sportif. 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 Iya. Baru mulai nonton banget SMA itu juga. SMA. Iya. Ini di luar Piala Eropa, Piala Ya. Dunia. Yang klub. SMA. Itu juga gara-gara pergaulan. Dulu satu Gonzaga di angkatan saya, cuman kebagi dua. Liverpool sama Manchester United. Dan itu berarti tahunnya 95 sampai 97. Mulai Cantona. Nah, Betul. itu baru Cantona. Oke. Nah, pertama kali suka United banget deh, teman-teman. Manchester United banget, Om Panji ini. Tim kesayanganku. Nah, tim kesayangannya, bahkan kalau main bola juga hampir selalu memakai baju atau jersey-nya United. Apalagi Nistelrooy. Mungkin banyak banget ini koleksi baju Nistelrooy-nya. Nah, pertama kali suka United kapan? Itu gara-gara itu. Gara-gara Itu juga nggak ada alasan spesifik, cuman karena satu angkatan itu kebagi dua, Oke. MU sama Liverpool. Kebanyakan teman-temanku sukanya MU. Oh, ya udah. Oke. Oke. Dan kebetulan zaman itu lagi jago-jagonya memang ya istilahnya. Betul, terus aja sampai 2000-an. Ya, sebenarnya ya. kan. Rivalnya ganti-ganti. Waktu itu sempat sama Liverpool, habis itu 2000-an sama Arsenal, Ya, sama Chelsea, ya, betul. City gitu kan. Nah, itu pun juga karena kebagi dua dan nggak pengen left out aja. Jadi setiap kali ada pertandingan tuh, aku masih ingat siapa aja anak Gons yang pilih siapa tuh, kayak temenku yang namanya Ranjit, Ronaldo Liverpool, Adrian Bokep, namanya itu MU, Didot MU. Jadi aku hafal, nggak pengen ketinggalan, jadi mau nggak mau nonton, jadi terlibat, gitu, jadi ngeliatin, terus itu Dwight York tuh masuk MU tahun berapa sih? 2000. Oh, nggak mungkin 2000 loh. Nggak, 90-an akhir. Kan 99. 99. Oh iya. Mereka ada. 99 itu ada ya 2-3 tahun sebelum itulah, pasti 96 95-an lah. Iya, karena aku ingat zaman-zamannya lagi awal nonton MU, Andy Cole tuh lagi busuk-busuknya justru. Jadi Andy Cole kan bagus kan, dibeli sama MU. Sempat bagus terus lama-lama jadi busuk. Terus orang dia Andy Cole nih. Iya. Udah mulai tumpul, masuk Dwight York tiba-tiba baru muncul lagi. Ya betul. Nah, betul. era itu. Betul, Aku ingat era banget itu. Berarti ya 98 99 itu. Iya, Ya, sebelumnya juga. Maksudnya tahun berapa? Ya masuknya 95 96 mungkin. Dia naik lagi itu 97, 98, 99 era ininya lah namanya puncaknya gitu waktu treble itu kan. Betul. Iya. Itu tuh masa-masa itu. Nah, menobatkan diri fix sebagai fans Manchester United adalah tahun 99 itu, pas Champions. Pas karena juara treble. Betul, karena saat itu anak-anak ini udah kuliah di Bandung, terus semua pada ngumpul di kontrakan teman, kalau nggak salah namanya Toma. Yeah. Satu rumah itu semuanya tuh dukung Munchen. Nah, kecuali saya. Oke. Waktu mereka lagi nonton, di sini siapa sih yang suka MU? Si Panji, si Panji, gitu. Wah, habis 1-0 untuk waktu yang cukup lama. Iya. Pas akhirnya 2 gol terjadi di stoppage time, hening semuanya, saya mau teriak-teriak juga. Diem aja gitu. Disitulah benar-benar menobatkan diri, keluar dari kontrakannya Toma atau dari kosongnya Toma, happy sendiri. Oke. Dan itu beberapa 2 minggu sebelumnya, ya 2 minggu semifinalnya kan saya nonton di sana. Waktu Munchen mengalahkan Dinamo Kiev tuh hype-nya kan luar biasa ketika itu. Mereka sudah yakin akan juara dari semifinal pun ketika itu di Munchen tuh.
Saya merasakan itu dan saya karena waktu itu saya meliput Munchen 2 minggu ya semifinalnya ya, semifinal kedua lawan itu merasakan rasanya di sana. Jujur saya waktu itu jadi merasa kecewa juga ketika karena saya merasa ada kedekatan baru interview pemain ya kan emosional, wawancara mereka belum lama dari final itu kan. Pulang juga ke sini masih ditanya-tanya soal itu. Pas di finalnya begitu kan, wah luar biasa. Itu juga kenangan pahit itu. Itu mengagumkan. Mengagumkan. Sampai sekarang ya, saya juga lagi menimbang-nimbang nih momen Liga Champions favorit nih waktu kan sebagai fans United jelas itu. Ya. Tapi Liverpool muter balik keadaan tuh juga mengagumkan sekali kalau dipikir-pikir ya. Tapi itu salah satu momen ajaib yang mengagumkan ya, 3-0, 3-3 kembali. Oke. So, ya kebetulan saya Liverpool, jadi kita memang rival tuh untuk ininya fans clubnya lagi happy. Di luar soal itu, apa sih yang dibaca Om Panji ketika kecil? Komik. Betul tuh komik. Di luar komik, buku base karatenya ayah. Oke. Pokoknya yang sifatnya bukan komik tuh sedikit sekali, nggak ada. Nggak ada. Oh ada ini, Trio Detektif. Trio Detektif. Iya, Jude Speed sama satu lagi siapa ya yang kacamata tuh? Bukan. Pokoknya Trio Detektif tahu kan depannya Alfred Hitchcock gitu. Trio Detektif. Terus dulu ada Stop. Ada buku novel Stop. Terus ada ini Detektif Cilik. Eye and Amy. Betul. Nah itu buku-buku aja malah jadi ingat buku-buku itu di luar komik ya. Tapi buku-buku itu. 5 sekawan mungkin? Enggak. Trio Detektif. Tapi pada zamannya emang gede banget. Lagi nggak tahu. Trio Detektif karena topiknya lebih dekat. Karena kadang-kadang dia ngomongin mumi, misteri, terus puri apa, terus UFO pernah ada UFO. Belakangan udah mulai aneh-aneh sih. Nuri Gagap ada dulu. Ya itulah. Kejawab. Kenapa Om Panji itu begitu liar? Kalau saya ngelihatnya liar tuh dari sisi ininya apa yang dilakukannya gitu. Sangat range-nya tuh luas banget gitu. Penulis, presenter, komika, bintang film, rapper. Menurut saya tuh hampir dunia entertain hampir diambil semua gitu. Tapi kalau melihat masa kecilnya bagaimana dia melakukan banyak hal, agak terjawab gitu. Nah, waktu kecil sebenarnya mau jadi apa sih? Waktu kecil. Cita-cita pertama banget punya cita-cita itu adalah astronot. Iya, ini namanya juga anak-anak. Iya. Apalagi dulu tuh sampai akhirnya Challenger meledak. Iya, itu saya juga masih. Iya. Dari situ nggak mau malah. Berubah jadi ini. Pilot tempur. F-16. Apa ininya triggernya? Ada acara di TVRI namanya Super Carrier. Super Carrier itu series tentang pilot. Series tentang itu tuh si Super Carrier yang gede banget yang selalu ada pesawat mereka F-14 Tomcat. Nah gara-gara itu tuh, abis itu saya mulai langganan majalah angkasa. Ada Gramedia. Ngayal, pengen sekolah di The Raya Flying School. Wah, sampai ternyata saya sadari untuk jadi pilot nilai matematika harus bagus. Wah hilang langsung. Buang jauh-jauh. Ganti jadi arkeolog. Jauh ya dari luar angkasa tanah. Karena Indiana Jones. Nonton film itu. Indiana Jones suka arkeolog segala macam. Ketika NBA masuk, pengen jadi Ari Sudarsono. Ari Sudarsono lagi top-topnya waktu itu. Karena dulu saya main basket tapi nggak jago, jadi nggak diajak. Jangan ajak Panji nggak jago gitu. Tapi saya seneng basket, terus ngeliat nih Ari Sudarsono nih. Kerjanya ngomongin basket, pakai jas, rambut klimis, ruangan ber-AC, dibayar. Ya ampun, ini pekerjaan ngapain jadi atlet basket capek-capek? Ini aja udah pengen jadi Ari Sudarsono. Alhamdulillah kejadian bertahun-tahun kemudian jadi presenter NBA. Tapi dari situ kayaknya juga mulai trigger untuk bukan hanya sekedar Ari Sudarsono atau basketnya, tetapi jadi presenternya gitu. Iya betul. Artinya dari situ ngelihat ada pekerjaan ngomong dibayar, betul. Secara simpelnya begitu kan. Betul. Dan akhirnya diraih atau dijalani atau awalnya dari siaran radio. Sebenarnya cita-cita jadi presenter tuh nggak sebesar cita-cita jadi presenter NBA. Malah ketimbang jadi presenter saja lebih pengen jadi penyiar radio.
Oke. Karena dulu hiburan banyak dari radio. Dulu Ya, dengar. Oh, lagi Saur Sepuh. betul. Dulu saya ngerasa kayaknya gue cocok jadi ngisi sandiwara radio. Bahkan siraman rohani, belajar agama itu juga dari radio. Ada Haji Kosim Nur Seha. Oke, iya betul. RKM Radio Kayu Manis. La 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 la. Setiap pagi ibu nyalain Haji Kosim Nur Seha. Itu Pak Haji Kosim Nur Seha itu ngajar agama ya, ngajar Islam, tapi lucu banget kan orang Betawi ya dia. Lucu banget. Jadi saya pertama kali dengar orang berdakwah ya, komedik itu pertama kali gitu. Jadi buat saya makanya orang kan juga bilang si Panji ngomongin Islam di stand up di ketawa-ketawa lah. Gue taunya begitu awalnya gitu. Iya. Dan tapi itu masuk juga kan? Masuk. Jadi radio sebagai hiburan tuh dulu gede banget. Makanya sebenarnya lebih pengen jadi penyiar, apalagi waktu SMA udah mulai dengerin Hard Rock FM, Indi sama Erwin Parengkuan. Jadi sebenarnya lebih pengen jadi penyiar radio dulu, baru kemudian jadi presenter. Lalu ketika jadi presenter, kebawalah jadi presenter NBA 3 season. Oke. Dan pertama kali di Bandung ya? Siaran radio. Siaran radio di Bandung, betul. Ya kan? Zaman kuliah berarti? Betul. Masa sekolah Jakarta, SD, SMP, SMA, kemudian masuk desain grafis ya? Seni rupa. Seni rupa, betul. ITB. Betul. Dan baru mulai masuk ke dunia penyiar hiburan di Bandung. Pertama kali itu di Hard Rock FM Bandung. Hard Rock FM. Nggak pernah pindah, selalu di Hard Rock FM. Selama berapa lama tuh? Masuk resmi mulai training 2001 Januari. Semester berapa tuh? Zaman kuliah kan? Tingkat 4. Artinya zaman kuliah bekerja dan sudah mendapatkan uang kan? Ya kan? Uangnya nggak berasa sih. Ya artinya sudah ada pemasukan lah. Sudah ada mulai pengalaman bekerja gitu, betul-betul bekerja kan? Dan bukan hanya hobi ya, memang pekerjaan kan? Bekerja gitu kan? Bekerja, betul. Bekerja. Iya, walaupun gaji pertama 20.000. 20.000 sebulan atau per jam? Sebulan. Iya, karena sejam 5.000. Sebulan cuma 4 jam siaran saking jeleknya. Gaji pertama saya 20.000 loh, saya kuliah di ITB. Tapi saya pernah mendengar cerita Om Panji itu ketika dari siaran filosofinya lah. Saya pengen tahu juga filosofinya karena itu yang akhirnya saya pernah mendengar itu yang akhirnya membawa Om Panji ke acara televisi. Betul. Ya kan? Betul. Nah, boleh cerita lagi sedikit nggak? Boleh. Ini cerita yang sangat suka saya ceritakan ulang, cerita tentang jangan sia-siakan setiap 5 menit kesempatan. Ya, itu. Intinya ceritanya adalah bahwa hidup saya itu berubah karena satu momentum, namanya adalah Kena Deh. Kena Deh itu acara TV yang kemudian membuka peluang untuk hal-hal lain. Karena ada itu di TV 7, waktu itu belum dibeli sama Trans 7. Masih TV 7. TV 7. Terus karena Kena Deh begitu bagus diterima masyarakat, akhirnya dapat kesempatan lain, dapat Hole in the Wall, segala macam. Akhirnya karena duit udah mulai stabil, berani berkarya, mulai bikin album rap, mulai nulis buku, akhirnya mulai stand up. Dari situ pasti. Iya, awalnya tuh dari Kena Deh itu yang ngebuka banyak peluang ini. Nah, cerita itu adalah cerita tentang kenapa saya bisa dapat Kena Deh. Awalnya gara-gara Kena Deh itu sebenarnya acara Kanada, namanya Oblivious, dibeli haknya untuk ditayangin di Indonesia. PH-nya namanya Theater Red, itu nyari presenter, pengennya yang nggak bisa yang nggak terkenal dan bisa ngomong, pintar, bisa improvisasi. Berarti secara kualifikasi kayaknya penyiar nih, penyiar pintar ngomong dan nggak dikenal karena cuma punya suara. Nah terus si talent coordinator namanya Tasya, disuruh bosnya cari presenternya, lu casting deh penyiar-penyiar sejakarta. Casting, ditanya sama bosnya, udah dapat belum? Belum nih, gue lagi nyari 1 orang, dia nggak muncul, kasih gue seminggu lagi deh. Yaudah lu punya seminggu. Kumpulin nih penyiar-penyiar Jakarta, termasuk penyiar radio tempat saya siaran di Jakarta. Cuman saya nggak tahu ada castingan itu. Tapi penyiar-penyiar radio tersebut pada berangkat. Kecuali saya nggak tahu karena saya baru pindah dari Bandung. Oh, udah di Jakarta waktu itu? Udah di Jakarta. Terus itu ditanya seminggu kemudian, dapat nggak? Ntar yang gue cari nih nggak ada. Siapa sih? Ada namanya Panji, kata si Tasya nih. Dia cocok gitu. Ya lu punya waktu nggak lama lagi, sehari deh, lu cari deh. Dan waktu sehari itu akhirnya nemu, saya dipanggil casting, saya dapat itu job.
Nah, cerita barusan diceritain sama saya oleh si Tasya ketika akhirnya kita selesai syuting 52 episode dan bungkus. Setelah beberapa waktu, setahun kemudian bahkan. Terus saya penasaran, kenapa lu ngotot banget nyari gua? Kan sebenarnya pilihan lu banyak. Ya karena dulu gua pendengar lu di Bandung, lu pernah kan bawain acara radio yang kayak Kena Deh. Terus gua inget-inget, oh bener iya. Zaman kuliah, dia pun kuliah pasti? Dia kuliah, dia Unpad. Saya lagi ITB. Ya. Dia dengerin radio, dengerinnya saya rutinnya. Nah, dia bilang dia pendengar setia, makanya dia ngerasa saya tuh cocok untuk bawain acara ini. Karena dulu saya pernah bawain acara mirip-mirip. Ya. Nah, terus saya kepikiran, dia bilang dia pendengar setia, berarti kan pasti dia pernah dengerin untuk pertama kali. Pertama kalinya itu, lagi gini-gini. Dengan waktu yang minim. Iya, pokoknya lagi ketemu. Terus kebetulan saya lagi bagus siarannya, dia bilang, gue dengerin lagi deh, sampai habis lagu. Habis lagu ternyata saya masih bagus, dia bilang, saya dengerin deh, sampai hari ini selesai. Hari selesai bagus, dia dengerin lagi besok ternyata masih bagus. Dia bilang, saya dengerin seminggu. Seminggu masih bagus, dia bilang, ya udah gue jadi pendengar. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalkan ketika si Tasya dengerin pertama kali, dengerin saya siaran, terus saya lagi nggak mood, males-malesan, siarannya jelek. Kan nggak mungkin dia dengerin setiap minggu, apalagi dengerin seharian, apalagi dengerin semingguan, apalagi jadi pendengar setia. Berarti ada satu momen, 1 buah 5 menit, orang kan kalau siaran kan buka slide 5 menit, yang seandainya saya nggak manfaatkan dengan optimal, nggak perform, nggak kayak gini hidup saya. Karena dari satu itu menentukan dia pengen dengerin lagi, yang membuat dia jadi pendengar setia, yang membuat dia kemudian ngasih saya kesempatan untuk bawain acara yang mengubah hidup saya. Saya kan nggak tahu ada waktu saya siaran ada orang Unpad yang namanya Tasya yang itu kelak akan megang jabatan itu. Saya cuma tahu saya suka apa yang saya kerjakan, setiap kesempatan yang diberikan kepada saya optimalin. Makanya saya bilang sama orang-orang, jangan pernah menyia-nyiakan setiap 5 menit kesempatan yang dilempar kepada kamu, karena kita nggak akan pernah tahu, jangan-jangan justru 5 menit itu yang akan mengubah hidup kita semuanya. Itu filosofi yang juga saya dengar, saya jujur agak takjub lah dengan kalimat-kalimat itu, karena dengan cerita itulah. Cuman so tau aja itu. Ayah almarhum dulu pernah bilang, jangan pernah membunuh mimpi kamu, karena sekeras-kerasnya kamu pukul, dia palingan pingsan doang dan bangkit di usia kita tua dalam bentuk penyesalan. Itu langsung ngok. Itu dipegang banget ya. Iya, jadi apapun yang ingin dilakuin, itu jalanin dulu aja. Jelek juga nggak apa-apa, yang penting kita jalanin daripada nyesel.